Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wira Fitriani, mahasiswi program studi profesioner Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Saya akan menyampaikan tugas keperawatan jiwa, yaitu mereview jurnal penurunan risiko bunuh diri dengan terapi relaksasi guided imagery. Pendahuluan, kesehatan jiwa merupakan kondisi individu berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial, sehingga individu menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi ketekanan, bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitas. Kondisi kejiwaan seseorang dibagi menjadi dua, yaitu dengan masalah kejiwaan atau ODMK dan orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ menurut Kemenkes 2019. Individu yang tidak sehat secara mental adalah individu yang tidak mampu beradaptasi dalam 4 area kehidupan. Pertama, tidak mampu membangun hubungan sosial. Kedua, mengalami gangguan emosional, yaitu depresi, cemas, dan gangguan emosi karena gangguan seksual. Ketiga, individu yang mengalami gangguan tidur atau insomnia, tidak mampu mengontrol berat badannya, dan merusak tubuh melalui kebiasaan merokok berlebihan, minum alkohol, dan zat aditif lainnya. Keempat, mudah mengalami kejenuhan dalam bekerja atau bekerja dengan berlebihan atau workaholic menurut Simanjuntak 2013. Depresi adalah penyakit mental yang ditumpu sebagian besar orang, menjadi faktor individu putus asa, harga diri rendah, tidak berguna, yang membuat individu menyakiti diri hingga efek terburuk mengakhiri hidup atau bunuh diri menurut Santoso 2017. Latar belakang, depresi adalah penyakit mental yang ditumpu sebagian besar orang, menjadi faktor individu putus asa, harga diri rendah, tidak berguna hidup, yang membuat individu menyakiti diri hingga efek terburuk mengakhiri hidup atau bunuh diri. Permasalahan, perhitungan beban penyakit pada tahun 2017 memaparkan beberapa jenis gangguan jiwa yang diprediksi dialami penduduk Indonesia, diantaranya adalah gangguan depresi, cemas, skizofrenia, bipolar, gangguan perilaku, autis, gangguan perilaku makan, cacat intelektual, attention deficit hyperactivity disorders atau ADHD. Gangguan depresi tetap menduduki urutan pertama dalam 3 dekade menurut Kemenkes 2019. Pada masa ini, depresi merupakan gangguan jiwa yang sering dialami masyarakat, disebabkan tingkat stres tinggi, dampak dari tuntutan hidup yang semakin meningkat, dan sikap hedonis masyarakat yang tidak memperdulikan nilai-nilai spiritual dalam memburu materi menurut Lumangga 2016. Bunuh diri adalah masalah kesehatan masyarakat serius dan menjadi perhatian global saat ini. Kematian akibat bunuh diri di dunia mendekati 800.000 kematian per tahun atau 1 kematian per 40 detik. Di Indonesia, angka kematian karena bunuh diri pada tahun 2016 cukup tinggi, mencapai 3,4 per 100.000 penduduk. Tidak berubah data sampai tahun 2018 yang diperkirakan 9.000 kasus per tahun menurut WHO 2019. Studi ini bertujuan untuk mengetahui penurunan tingkat risiko bunuh diri pada pasien depresi berat dengan gejala psikotik setelah dilakukan guided imagery. Studi metodologi penelitian. Studi kasus ini menggunakan metodologi penelitian dengan pendekatan proses asuhan keperawatan. Terapi relaksasi guided imagery dilakukan selama 3 hari. Dalam 1 hari pemberian 1 kali dengan durasi 15 menit. Sampel pada penerapan ini yaitu pasien depresi berat dengan gejala psikotik yang berisiko bunuh diri dengan melakukan pre and post test tingkat risiko bunuh diri dengan menggunakan lembar observasi khusus risiko bunuh diri. Pengkajian pada pasien 1, usia 31 tahun, jenis kelamin laki-laki, diagnosa medis depresi berat, gejalanya psikotik. Pasien 1 mengatakan mencoba bunuh diri dengan menusukkan pisau ke dada, merasa bersalah pada istri dan anaknya karena tidak bisa menafkahi dan merasa putus asa karena sekarang dirawat di rumah sakit. Dirinya sangat berdosa dan pantas mati. Dulu pernah menuduh tetangganya, namun tidak terbukti. Saat ini merasa malu dan merasa bersalah. Pengkajian pada pasien 2, usia 25 tahun, jenis kelamin perempuan, diagnosa medis depresi berat, gejala psikotik.
Pasien mengatakan mencoba bunuh diri dengan menusukkan pisau ke kepalanya, merasa bersalah kepada suaminya dan sudah putus asa karena tidak bisa membantu merawat suaminya. Keluarga mengatakan pasien tidak mau makan selama kurang lebih 1 minggu karena ingin mati saja. Pengkajian pasien didapatkan data fokus, yaitu pasien tampak bingung, sering mondar-mandir, lalu berdiam diri di kasur. Postur tubuh menunduk, enggan mencoba hal baru, sering mondar-mandir, lalu berdiam diri di kasur. Kontak mata tidak bisa dipertahankan, sering menyendiri, tidak pernah memulai pembicaraan maupun perkenalan, dan afek tumpul pada pasien 1 dan pasien 2, sehingga diagnosa keperawatan yang tepat adalah risiko bunuh diri, berhubungan dengan gangguan perilaku dan harga diri rendah kronis, berhubungan dengan gangguan psikiatri, menurut tim Pokja SDKI DPP PPNI 2017. Implementasi yang diberikan kepada kedua pasien yaitu identifikasi keinginan dan pikiran rencana bunuh diri, monitor adanya perubahan mood atau perilaku, lakukan pendekatan langsung dan tidak menghakimi saat membahas bunuh diri, berikan lingkungan dengan pengamanan ketat dan mudah dipantau, anjurkan mendiskusikan perasaan yang dialami kepada orang lain, kolaborasi pemberian anti-ansietas atau psikotik sesuai indikasi, dan latih pencegahan risiko bunuh diri melalui terapi relaksasi guided imagery. Deskripsi skor risiko bunuh diri pasien sebelum dan sesudah diberikan terapi guided imagery. Skor risiko bunuh diri pada pasien pertama hari ke-1 pre 14, pos 11 poinnya. Hari kedua pada pasien 1 pre-nya 11, posnya 7. Pada hari ketiga pre-nya 7, posnya 3. Pada pasien 2 poin hari ke-1 yaitu pada pre 11 dan posnya nilainya 7. Pada hari kedua pre-nya 7, posnya 6. Pada hari ketiga pre-nya 6, posnya 3. Berdasarkan tabel H1 pada hari ke-1, pasien 1 skor risiko bunuh mengalami penurunan. Skor bunuh diri menjadi 7 skor, sedangkan pasien 2 skor bunuh diri turun sebesar 4 skor setelah diberikan terapi guided imagery. Hari kedua pasien 1 terjadi penurunan risiko bunuh diri 4 skor. Penurunan risiko bunuh diri pasien 2 sebesar 1 skor setelah diberikan terapi guided imagery. Hari ketiga skor risiko bunuh diri mengalami penurunan. Risiko bunuh diri pada pasien 1 sebesar 4 skor, sedangkan pasien 2 skor risiko bunuh diri mengalami penurunan sebesar 3 skor setelah diberikan terapi guided imagery. Dari data tersebut diketahui bahwa terapi guided imagery dapat menurunkan risiko bunuh diri yang mengalami depresi berat sebesar 3-11 skor. Kesimpulan terhadap penelitian ini, pengkajian risiko bunuh diri pada pasien depresi berat berada dalam kategori tingkat risiko bunuh diri tinggi. Pada pasien 1 ditemukan skor risiko bunuh diri 14 atau risiko tinggi, sedangkan skor risiko bunuh diri pada pasien 2 adalah 11 atau risiko tinggi. Respon dari kedua pasien saat diberikan terapi relaksasi guided imagery, kedua pasien mengatakan merasa tenang dan nyaman, tidak ingin berpikir untuk bunuh diri, ingin meningkatkan iman dengan ibadah yang lebih giat. Demikianlah penyampaian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.